Perkenalkan, nama saya Dia Sekitarina Yusuf dari Prodi S1 Farmasi kelas 21A1 dengan NIM 2102091010. Di sini saya akan menjelaskan jurnal tentang respon imun ITIK Bali terhadap berbagai dosis vaksin avian influenza H5N1. Untuk yang pertama, abstrak. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rancangan penelitian random split in time lengkap sebanyak 40 ekor ITIK Bali umur 3 bulan yang dipelihara secara terpisah dalam 4 kelompok. ITIK divaksinasi 2 kali dalam interval 2 minggu dengan vaksin AL H5N10 sebagai kontrol negatif 1/2, 1 dan 2 dosis. Dikumpulkan 1 hari sebelum vaksinasi pertama, kemudian setiap minggu sampai 3 minggu setelah vaksinasi kedua, semua serum diuji dengan uji hemagglutinasi inhibitor atau HI. Setelah penelitian menunjukkan bahwa kadar antibiotik dengan dosis ganda lebih tinggi secara bermakna dibandingkan dosis tunggal, setengah dosis, dan kontrol negatif atau P kurang dari 0,01. Namun, kadar antibiotik pada ITIK yang divaksinasi dengan dosis tunggal dan setengah tidak menunjukkan perbedaan yang nyata atau P lebih dari 0,5. Selanjutnya, pendahuluan, yaitu wabah avian influenza oleh subtipe H5N1 yang terjadi di berbagai negara telah menimbulkan kepanikan pada industri perunggasan karena menyebabkan kematian unggas yang sangat tinggi dan kerugian ekonomi bagi peternak. Penyakit tersebut merupakan penyakit eksotik dan termasuk daftar A. Office International de Epizootic ICS, yaitu penyakit yang harus dilaporkan yang penyebarannya sangat cepat dan melewati batas-batas negara. Virus AL di Bali sudah dilaporkan dan diisolasi sejak tahun 2004. ITIK merupakan salah satu ternak unggas air yang berpotensi sebagai reservoir dalam penyebaran virus AL. Data hasil dari tim Surveillance ALFKH UNUD menunjukkan bahwa prevalensi terhadap penyakit AL ini lebih tinggi pada ITIK dan unggas air lainnya dibandingkan dengan ayam kampung. Virus AL pada ITIK tidak bersifat ganas karena merupakan reservoir alaminya dan tetap berevolusi membentuk strain virus baru. Kebanyakan isolat lapangan diambil dari ITIK dan tidak menunjukkan gejala klinis, dan FAI ditemukan hanya pada saluran pernapasan dan pencernaan. Kemudian untuk tujuan dari jurnal tersebut yaitu telah dilakukan penelitian untuk mengetahui respon imun ITIK Bali terhadap berbagai dosis vaksin avian influenza H5N1. Untuk selanjutnya pada jurnal ini menggunakan metode penelitian rancangan acak lengkap pola split in time dengan faktor utamanya adalah tingkat dosis dan faktor tambahannya adalah periode pengambilan sampel. ITIK penelitian dikelompokkan menjadi 4 kelompok perlakuan yaitu D0, D setengah, D1, dan D2. Sehari setelah pengambilan darah, kelompok perlakuan divaksinasi dengan vaksin AL inaktif sesuai dengan tingkatan dosisnya. Hari ke-7 pasca vaksinasi darah diambil dari keempat kelompok perlakuan dan sampelnya diberi kode P1. Sehari setelah pengambilan darah pada hari ke-21, ITIK percobaan dari kelompok perlakuan divaksinasi lagi sesuai dengan tingkatan dosisnya. Untuk alat dan bahannya menggunakan antigen AL4 unit HA virus standar, H5N1 Bali Vot, serum ITIK Bali sebanyak 240 sampel, fosfat, buffer salin atau PBS, pH 7,2 sampai 7,4 dan suspensi eritrosit 0,1%. Dalam penelitian ini menggunakan vaksin AL-H5N1 atau Vaxiflua inaktif yang diproduksi oleh PT Vaxindo dengan menggunakan strain lokal.
Untuk selanjutnya, hewan yang digunakan dalam penelitian ini adalah itik Bali dewasa sehat umur 3 bulan yang belum divaksinasi dengan jumlah 40 ekor, yaitu 10 ekor tanpa vaksinasi sebagai kontrol dan 30 vaksinasi dengan vaksin H5N1 dalam berbagai tingkat dosis. Semua itik ini dibeli dari peternakan itik yang ada di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan. Berikut adalah hasil dan kesimpulan dari titer antibiotik pada berbagai dosis vaksinasi. Titer antibiotik terhadap virus AI pada itik Bali selama 6 minggu, pengamatan dari setiap kelompok perlakuan. Setelah itu, titik antibiotik pada berbagai periode pengambilan serum. Rataan titer antibiotik pada setiap pengambilan sampel serum disajikan dalam tabel 2. Tampak periode pengambilan sampel pada P4 menghasilkan rataan titer antibiotik yang sangat nyata lebih tinggi bila dibandingkan dengan pada periode P0, P1, P2, dan P3, tetapi sangat nyata lebih rendah bila dibandingkan dengan pada periode P5. Sedangkan pada periode pengambilan sampel P0 dan P1 menghasilkan titer antibiotik yang tidak berbeda nyata. Sebagai ilustrasi tentang titer H1 sampai H5 itik percobaan dengan pemberian berbagai dosis vaksin A1, H5N1, dan periode pengambilan sampel ditampilkan secara grafik pada gambar 1. Berikutnya kesimpulan, yaitu titer antibiotik itik divaksin dengan menggunakan 2 kali dosis anjuran memiliki titer antibiotik yang sangat nyata lebih tinggi, yaitu P kurang dari 0,01 daripada menggunakan 1 atau setengah dosis, dan kontrol negatif. Tetapi titer antibiotik yang timbul dengan menggunakan 1 atau setengah dosis tidak menunjukkan perbedaan yang nyata. Titer antibiotik protektif tidak dicapai setelah vaksinasi ulang atau booster.